Banyak orang bicara tentang rencana punya anak kedua, tapi jarang yang mau jujur melihat kondisi setelah anak pertama lahir. Padahal, di situ letak gambaran sebenarnya dari sebuah rumah tangga, terutama tentang siapa suamimu yang sesungguhnya. Anak pertama itu seperti cermin besar. Dia memperlihatkan hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat. Kesabaran yang sebenarnya, tanggung jawab yang sebenarnya, kehadiran yang sebenarnya. Bagi para istri, masa-masa setelah melahirkan adalah ujian paling berat. Tubuh berubah, tidur tidak menentu, emosi naik turun, dan pikiran penuh kecemasan tentang anak kecil yang baru hadir ke dunia. Di saat seperti itu, kamu akan benar-benar tahu apakah suamimu siap menjadi ayah atau hanya ingin disebut kepala keluarga tanpa memahami beratnya peran itu. Lihat bagaimana ia bersikap ketika anak menangis tanpa henti. Apakah dia membantu atau malah bilang, "Aku ngantuk, capek kerja." Lihat bagaimana ia merawatmu ketika kamu lelah luar biasa. Apakah dia hadir atau sekadar ada di rumah tapi tanpa hati? Peran kecil dari suami berdampak besar bagi istri. Membuatkan susu, mengganti popok tanpa disuruh, menemani saat malam terasa panjang, mengelus kepala istri sambil bilang, "Kamu sudah hebat hari ini." Hal sederhana begitu justru yang membuat perempuan merasa tidak sendirian. Untuk para calon ayah, kedewasaanmu terlihat dari tindakan, bukan janji. Kalau dulu kamu bisa belajar banyak hal demi mendapatkan hatinya, sekarang belajarlah demi menjaga rumah yang kalian bangun berdua. Dan untuk para istri, tidak apa-apa berpikir ulang sebelum punya anak kedua. Bukan karena tidak sayang anak, tapi karena kamu ingin memastikan dirimu tidak menjalani semuanya sendirian lagi. Anak bukan pengikat, bukan pembuktian, dan bukan perlombaan. Anak adalah amanah yang membutuhkan kerja sama dua hati, bukan satu orang saja. Jika suami tidak hadir di masa terberatmu ketika anak pertama lahir, jangan salahkan dirimu jika kamu ragu melangkah lagi. Karena perempuan tidak butuh suami yang sempurna. Yang dia butuhkan adalah suami yang mau belajar, yang mau terlibat, dan yang berusaha ada meski keadaannya sulit. Pada akhirnya, rumah tangga yang kuat bukan dibangun dari banyaknya anak, tetapi dari kesiapan dua hati yang mau saling menopang. Semoga setiap pasangan yang membaca ini lebih siap, lebih dewasa, dan lebih saling memahami perjalanan menjadi orang tua.